إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ayolah ikhwah, azakumullah, kepada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan oleh Allah SWT hidayah taufik untuk datang ke majlis ilmu. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Dan nikmat diberikan hidayah taufik untuk datang ke majlis ilmu. Ini kita wajib bersyukur kepada Allah. Betapa banyak orang-orang yang diberikan oleh Allah kesempatan, diberikan waktu yang luang, diberikan kesehatan, tetapi mereka tidak diberikan taufik untuk datang ke majlis ilmu. Ini merupakan nikmat yang besar yang wajib kita syukuri. Dan datangnya kita ke majlis ilmu merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah, dan juga merupakan jalan menuju sorga. Datangnya kita mendapatkan ganjaran dari Allah apabila kita ikhlas semata-mata karena Allah SWT. Bapak, ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah SWT, yang perlu saya ingatkan, kita datang ke sini untuk menuntut ilmu, untuk belajar. Makanya pertama kali harus kita niatkan ikhlas karena Allah. Kemudian kita harus juga mencatat apa yang disampaikan. Jadi catat, bukunya harus ada, kemudian juga dicatat. Kalau bisa juga mushaf juga dibawa. Setiap kita kajian di mana aja seperti itu. Buku yang dikaji dibawa, kemudian bawa catatan, kemudian bawa mushaf Al-Quran. Supaya antum mendapatkan ilmu. Kalau cuma duduk aja, dengarkan, mengandalkan telinga, nggak akan dapat itu ilmu. Dari 2 jam yang disampaikan mungkin yang masuk 10 menit. Sayang. Jadi antum datang dari tempat yang jauh harus punya buku, punya kitab. Kemudian juga punya catatan. Sebab yang menyuruh untuk mencatat Rasulullah SAW. Nabi bersabda SAW, qayyidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Itu sabda Rasulullah SAW. Nabi yang menyuruh untuk mencatat. Jadi catat dari apa yang disampaikan. Kemudian ikhwan fiddin, azakumullah, kalau sudah dimulai kajian, maka semuanya dengarkan baik-baik dan diam. Apakah yang hadir, apakah itu panitia, apakah itu pengurus, atau siapa aja duduk. Karena saya ingin semua dapat ilmu, supaya tidak sia-sia. Jangan kita capek ngurusin orang nggak dapat ilmu. Dan ini sering terjadi. Panitia sibuk ngurusin yang lain, nggak duduk dia, nggak dapat ilmu. Hatta puluhan kali dia ngadakan tablik akbar atau kajian, dia nggak dapat ilmu selama-lamanya. Rugi. Jadi saya ingatkan kepada panitia ikhwan atau akhwat, duduk dan dengarkan. Duduk, dengarkan baik-baik supaya dapat ilmu. Jangan ngurus keropak, jangan ngurus yang lain. Dengarkan baik-baik supaya dapat ilmu. Ikhwan fiddin, azakumullah, saya akan jelaskan sebagai muqaddimah dari kajian ini yang antum catat dan perhatikan. Agama Islam yang kita menganut agama ini, diberikan hidayah masuk ke dalam agama ini, merupakan agama yang hak, agama yang benar, agama yang diridhoi oleh Allah SWT. Dan agama ini sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah. Ini harus kita ingat ini, bahwa sumbernya Quran dan Sunnah. Yang kita kaji, yang kita pelajari, yang kita bahas, enggak lepas daripada Quran dan Sunnah. Dan ini harus sering diulang-ulang. Bukan kata ustadz, bukan kata kiai, bukan kata habib, bukan kata ulama, bukan kata syekh, tapi kata dalil, Quran dan Sunnah. Karena Allah SWT mengaitkan tentang
petunjuk tentang hidayah dengan dalil dari Quran dan Sunnah. Allah menyebutkan dalam surah Thaha, "Famanittaba hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan dia tidak akan celaka. Kalau mengikuti petunjuk Allah, berarti dasarnya apa? Dasarnya apa? Dalil dari Quran dan Sunnah, enggak ada yang lain. Famanittaba hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Kalau dia yang tanya, dalilnya antum lihat di surah Thaha. Makanya mushaf itu harus dibawa supaya jelas. Allah menyebutkan dalam surah Thaha di ayat 123. Antum lihat. Iya, di ayat 123. "Faman ittaba hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Faman ittaba hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Dan apabila datang kepada kalian petunjukku dari aku, petunjukku, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan dia tidak akan celaka selama-lamanya. Nggak akan sesat, nggak akan celaka. Yang kita ikut Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dasarnya pertama Al-Quran. Al-Quran memerintahkan untuk mengikuti dalil. Dalil yang lain dari Al-Quran juga yang menyuruh mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr, surah 59 ayat 7. Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Apa saja yang datang kepada kamu dari Rasul, kamu ambil. Apa yang dilarang, kamu tinggalkan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu sangat keras siksanya. Allah sebutkan di sini apa saja yang datang dari Rasul, kamu ambil. Enggak dibedakan apakah itu hadis mutawatir, apakah itu ahad, apakah berkaitan dengan akidah, apakah berkaitan dengan hukum. Apa saja yang datang dari Nabi SAW selama riwayat itu sahih, kamu ambil. Dan yang dilarang, kamu tinggalkan. Bertakwalah kepada Allah dan Allah sangat keras siksanya. Dalam surah Al-Hasyr surah 59 ayat 7. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis, ini banyak hadisnya. Di antaranya Nabi bersabda SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dan juga Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Nabi bersabda SAW, "Taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati." Kata Nabi SAW, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang dengan dua perkara itu, yaitu Al-Quran dan Sunnahku. Quran dan Sunnah. Nabi SAW menyebutkan Quran dan Sunnah. Hadis ini sahih dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam beberapa kitabnya. Jadi ini harus kita perhatikan bahwa kita dalam mengajak manusia ke jalan Allah yang kita sampaikan dalil Quran dan Sunnah, nggak ada yang lain. Agama Islam, agama hujjah, agama dalil, agama ilmu, bukan kata orang, bukan dongeng, bukan cerita, bukan. Ini harus kita perhatikan. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang tidak bolehnya kita ikut kalau nggak ada dalil. Ada ustadz ngomong begini, ada kiai ngomong gini. Dalilnya mana? Tentang apa? Tentang apa saja. Tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang muamalah, tentang apa saja. Dalilnya mana? Dalam kita beragama, dalil. Kalau masalah keduniaan, larangannya mana? Kalau dunia. Tapi kalau masalah agama, ibadah, dalilnya mana? Dalilnya. Makanya Allah berfirman dalam surah Al-Isra, surah 17, ayat 36, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Jangan ikut yang kamu nggak tahu, jangan ikut. Sesungguhnya pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah. Jadi jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Dalam kita beragama, yang kita cari dalil. Dalil bukan kata orang.
Jadi betul-betul harus teliti kita. Ada nggak keterangannya? Ada nggak dalil? Bukan dengan perasaan, bukan. Menurut saya itu baik, bukan. Dalam kita beragama. Orang banyak itu ngikut seperti itu. Ya kita ikut nggak boleh. Orang banyak bukan ukuran kebenaran. Kebanyakan manusia kata Allah bertakwa atau fasik kata Allah dalam Al-Quran. Fasik. Wa inna katsiran minan nasi la fasiqun kata Allah. Dan kebanyakan manusia fasik. Berbuat pelanggaran mereka. Berbuat dosa kebanyakan manusia ini. Gak boleh kita ikut. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, kalau kita mengikuti kebanyakan manusia pasti sesat. Pasti sesat. Allah berfirman dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 116. Allah berfirman, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Seandainya kalian mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya mereka pasti akan menyesatkan kamu jalan Allah. Mereka itu hanyalah menyangka-nyangka dan mereka hanya berdusta. Ini firman Allah. Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surah Al-An'am ayat 116. Surah yang ke-6 ayat 116. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Seandainya kalian mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari Allah. Mereka itu hanya menyangka-nyangka saja dan mereka hanya berdusta. Jadi Allah sudah ingatkan jangan ikuti orang banyak. Dan kalau kita lihat kebanyakan manusia ini dalam beragama, hatta yang sudah ngaji, hatta yang sudah katanya intisab kepada salaf, tetap aja kadang-kadang mengikuti apa? Kebanyakan orang. Nggak boleh. Dalam kita beragama dalilnya ada atau tidak. Apalagi berkaitan dengan ibadah kepada Allah yang janjinya ganjaran, pahala dan sorga. Dalilnya mana? Apalagi disebutkan tentang sorga atau neraka, dalilnya mana? Nggak bisa kita ikut-ikut dalam kita beragama. Makanya ini yang kita sampaikan dalam dakwah, nggak pernah berhenti. Siang dan malam kita sampaikan Quran wa sunnah, Quran dan sunnah. Itu yang harus kita pegang dan itu yang harus kita ikut. Makanya ketika orang-orang Yahudi, ketika orang-orang Nasrani mengatakan kepada Nabi dan para sahabatnya bahwa yang berhak untuk masuk surga itu mereka. Yang berhak masuk surga mereka. Kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW, tanyakan kepada mereka, dalilnya mana? Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah di ayat 111, wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 111, wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mereka berkata tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Kata Allah kepada Nabi Muhammad, qul, katakan kepada mereka, hatu burhanakum, datangkan bukti kamu, datangkan hujah kamu, datangkan dalil kamu, in kuntum shadiqin, jika kalian orang-orang yang jujur, orang yang benar. Mana dalilnya? Gak ada dalil. Mereka gak punya hujah sama sekali. Justru yang ada dengan mengikuti agama Islam ini, justru orang akan masuk surga. Kalau mengikuti agama Nasrani atau Yahudi dan mereka tidak ikut agama Islam, setelah diutus Nabi Muhammad SAW, pasti mereka masuk neraka. Pasti. Pasti. Gitu. Kenapa? Dasarnya ayat Al-Quran. Dan juga dasarnya hadis Nabi yang sahih. Nabi Allah berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab. Ahlul kitab siapa? Yahudi Nasrani dan kaum musyrikin. Tempat tinggal mereka kata Allah di neraka jahanam, kekal mereka dalam neraka jahanam. Dan mereka sejelek-jelek makhluk di muka bumi ini. Dan Nabi juga bersabda SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummati yahudiyyun aw nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar."
demi Allah yang diri Muhammad di tangannya, tidaklah mendengar aku diutus siapa saja, apakah dia Yahudi atau dia Nasrani, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang aku bawa, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Pasti. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Muslim. Ini harus kita pahami seperti ini. Agama Islam satu-satunya agama yang hak, dan Islam itu sumbernya dalil dari Quran dan Sunnah. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quran dan Sunnah yang kita kaji, yang kita bahas, yang merupakan dalil untuk kita berpijak dalam kita beragama ini, ya harus dipahami dengan pemahaman para sahabat. Harus dipahami dengan para sahabat, karena mereka lah yang paham tentang Al-Quran, mereka lah yang paham tentang Sunnah Nabi SAW. Mereka yang paham tentang Quran, mereka yang paham tentang Sunnah Nabi SAW. Karena itu Allah Subhanahu Wa Taala mengkaitkan antara mengikuti Rasulullah dan juga mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Para sahabat diberikan oleh Allah SWT keutamaan, mereka menemani Rasulullah SAW. Mereka berjihad, beriman, berjihad, hijrah dan yang lainnya. Mereka punya keutamaan yang tidak dimiliki oleh siapapun juga di muka bumi ini. Generasi para sahabat tidak pernah ada sebelum Nabi Muhammad SAW dan tidak pernah akan ada lagi sampai hari kiamat. Generasi yang Allah pilih untuk menemani Rasulullah SAW. Makanya ketika mereka itu infak atau sedekah sebesar telapak tangan, kita sekarang ini infak sebesar gunung Uhud berupa emas, belum bisa mencapai derajat sahabat. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya, Nabi bersabda, la tasubbu ashabi falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba ma balagha mudahadim wala nasifa. Kata Nabi SAW, jangan kalian mencaci maki sahabatku, jangan mencaci maki sahabatku, jangan mencela sahabatku. Kalau seandainya seorang dari kalian infak sebesar gunung Uhud berupa emas, itu belum bisa mencapai derajat sahabat yang infak sebesar 2 telapak tangan. Wala nasifah, separuhnya pun tidak. Hadis ini sahih, Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Artinya kalau sahabat infak berupa makanan sebesar kedua telapak tangan, kita sekarang infak sebesar gunung, belum bisa mencapai derajat sahabat. Karena apa? Karena imannya mereka, karena yakinnya mereka, karena ikhlasnya mereka dan yang lainnya. Sahabat merupakan sebaik-baik umat. Kata Nabi SAW, khairu ummati qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik masa pada masaku ini, kemudian yang sesudahnya, kemudian yang sudahnya. Jadi masa yang terbaik yaitu masanya Rasulullah, itu masanya para sahabat, kemudian sudahnya tabi'in, kemudian sudahnya para tabi'in. Ketika disebutkan sebaik-baik umatku atau khairu ummati, sebaik-baik umatku, atau khairukum, sebaik-baik kalian, itu kebaikan mereka bukan tentang wajahnya, bukan tentang tubuhnya, bukan tentang rumahnya, bukan tentang kendaraannya, bukan tentang hartanya, tapi kebaikan berkaitan dengan apa? Dengan akidahnya mereka, dengan ilmunya mereka, pemahamannya mereka, akhlaknya mereka, dakwahnya mereka. Mereka yang terbaik dari semua manusia yang ada di muka bumi ini. Kalau Nabi sudah menyebutkan khairu ummati qarni, sebaik-baik umatku pada masaku ini. Baik tentang apanya? Tentang akidahnya, tentang tauhidnya kepada Allah, tentang imannya kepada Allah, tentang apa? Tentang ilmunya, tentang pemahamannya, tentang akhlaknya, tentang dakwahnya, tentang kehidupannya. Mereka yang terbaik dari semua umat. Makanya mereka dijamin semuanya dengan surga. Allah menyebutkan dalam surah Al-Hadid ayat 10, wa kullan wa'adallahul husna. Semua mereka kami janjikan dengan surga. Dijanjikan dengan surga. Jadi para sahabat merupakan sebaik-baik manusia. Makanya Allah menyuruh kita untuk mengikuti jejak mereka, mengikuti pemahaman mereka. Allah yang merintahkan demikian. Karena itu ketika orang tidak mengikuti pemahamannya para sahabat, pasti sesat, pasti sesat. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, di ayat 115. Allah berfirman, "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira."
Dan barang siapa yang menentang Rasul, sudah jelas baginya petunjuk. Dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, maka kami akan biarkan dia sesat dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam, dan jahanam sejelek-jelek tempat kembali. Ketika Allah menyebutkan barang siapa yang menentang Rasul, sesudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin. Jalan kaum mukminin, antum perhatikan di sini. Yang beriman pertama kali kepada Rasulullah siapa? Sahabat, enggak ada yang lain. Enggak ada. Yang beriman pertama kali kepada Rasulullah SAW para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, dari kalangan muhajirin dan ansar dan juga yang lainnya yang datang yang beriman kepada Rasulullah SAW. Kata Allah, barang siapa yang menentang Rasul SAW dan mengikuti jalan selain jalannya para sahabat, jalan orang beriman, jalannya para sahabat, nggak ada yang lain. Yang beriman pada saat itu kepada Nabi, para sahabat. Dia tidak mau mengikuti jalannya para sahabat, tidak mau mengikuti pemahaman mereka, tidak mau mengikuti cara beragamanya para sahabat. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan dia sesat. Kemudian wa nuslihi jahannam, kami akan masukkan dia ke neraka jahanam. Dan jahanam itu sejelek-jelek tempat kembali. Jadi wajib mengikuti pemahaman para sahabat, wajib. Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Makanya dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, kata beliau, tegaknya dan tonggaknya agama ini berdiri di atas dua tonggak. Yang pertama yaitu husnul qasad, yang kedua sihhatul fahm. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, kata beliau rahimahullah, bahwa tonggak agama ini ditegakkan di atas dua. Pertama yaitu husnul qasad, yang kedua sihhatul fahm. Yang pertama yaitu husnul qasad, artinya dalam kita beragama wajib ikhlas karena Allah. Tanpa keikhlasan gak ada manfaat semuanya. Kita nuntut ilmu harus ikhlas, kita mengajar harus ikhlas, kita sedekah harus ikhlas, kita melakukan apa saja semuanya harus ikhlas karena Allah. Husnul qasad. Tanpa keikhlasan gak akan diterima. Karena itulah agama, tegaknya agama dengan ikhlas. Itu yang pertama. Kalau nggak ada ikhlas nggak akan diterima. Karena amal tergantung dari keikhlasan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amal-amal tergantung daripada niatnya, dan seorang akan dapat tergantung dari apa? Niatnya. Sekarang umpamanya dia ngaji ke tempat ini, niatnya apa? Ada yang niatnya main, ada yang niatnya jalan-jalan, ada yang niatnya mau tamasya, ada yang niatnya mau makan-makan. Niatnya, tergantung niatnya. Mau apa dia datang ke tempat ini? Kalau dia niatnya untuk ilmu, maka dia akan dapat ganjaran. Allah. Ikhlas karena Allah dalam beramal apa saja, semua dasarnya ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah untuk beragama dengan ikhlas semata karena Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, sihhatul faham, pemahamannya harus benar. Dalam beragama harus pemahamannya benar. Ketika pemahaman salah, sesat pasti dia. Pemahamannya harus benar. Dalam kita beragama pemahaman harus benar. Sihhatul faham, pemahaman harus benar. Makanya kita wajib mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wajib kita mengikuti pemahaman mereka. Dasarnya Al-Quran banyak dan puluhan dalil. Saya sebutkan dalilnya dalam buku Mulia dengan Manhaj Salaf. Lebih dari 50 dalil. Lebih dari 50 dalil tentang wajibnya mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum, 50 dalil. Dari Quran, dari sunnah, kemudian dari athar para sahabat, tabi'in dan yang lainnya. Ini harus kita ikut. Kita harus bisa memahami agama dengan pemahaman mereka. Karena Nabi SAW ketika menyebutkan, perhatikan, ketika Nabi SAW menyebutkan umat ini akan berpecah menjadi 73 golongan, sataftariku ummati ala 73 firqah, kulluha finnar ila wahida. Qalu ya Rasulullah mal wahida? Qala al-jamaah. Kata Nabi SAW, umatku akan berpecah. Setelah Nabi menyebutkan umat Yahudi berpecah menjadi 71 golongan, Nasrani 72 golongan, umat Islam 73 golongan. Kata Nabi, 73 ini 72 masuk neraka, 1 masuk surga. Yang masuk surga ini kepada siapa ya Rasulullah? Al-jamaah. Maksudnya al-jamaah dijelaskan dalam hadis yang lain. Ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan juga At-Tirmidzi
dari sahabat Abdullah bin Amr bin As disebutkan satu yang selamat itu ma ana alaihil yauma wa ashabi, yaitu orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Mengikuti aku dan para sahabatku. Ini dia akan selamat kalau mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Ini jelas nasnya, dalilnya jelas. Riwayatnya jelas. Maka jalan selamat, kita semua ingin selamat dan kita semua ingin masuk surga, ikuti jalan para sahabat. Mudah tidak sulit. Mengikuti pemahaman para sahabat mudah, dalilnya ada, semua ada. Tinggal kita ikut. Nggak ada yang sulit dalam kita beragama, tidak ada yang sulit. Semua dalam kita beragama, dalam kita berakidah, dalam kita bertauhid, dalam kita beribadah kepada Allah, semuanya mudah. Nggak ada satupun dalam agama yang sulit, tidak ada sama sekali. Kata Nabi SAW, inna hadzal dina yusrun, agama Islam ini mudah, nggak ada yang sulit. Itu harus kita ingat itu. Ini pemahaman tentang sahabat ini yang wajib kita ikuti, mudah. Dan ini jalan menuju surga. Makanya ketika orang, kenapa kita terus mengingatkan orang mengikuti Quran wa sunnah al-fahmi salaf? Karena Allah mengingatkan demikian dalam Al-Quran. Dan jalan ini hanya satu jalan yang membawa manusia ke surga, nggak ada jalan lain. Allah yang menyebutkan demikian dalam Al-Quran. Satu jalan yang membawa manusia ke surga, satu jalan, nggak ada dua, nggak ada tiga. Allah menyebutkan demikian dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 153. Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ini jalanku yang lurus kata Allah, ikuti satu jalan ini. Enggak ada jalan wala tattabi'us subul, jangan ikuti jalan yang lain. Pemahaman yang lain, kelompok yang lain, firqah yang lain, jangan kamu ikuti. Fatafarraqa bikum an sabili, kamu akan berpecah belah dari jalan Allah. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun, demikian Allah wasiatkan agar kamu bertakwa kepada Allah. Jadi Allah yang menyebutkan jalan menuju kepada Allah hanya satu. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, tidak ada jalan yang membawa manusia untuk bisa selamat, mendapatkan keridhaan Allah dan ke surganya kecuali jalan yang pernah ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Enggak ada jalan lain. Ini harus kita terus ingatkan kaum muslimin dan para dai, para ustadz harus kembali kepada Quran dan Sunnah. Karena yang memerintahkan demikian Allah dalam Al-Quran. Allah yang memerintahkan. Kita ingin selamat dan kita ingin juga para dai juga selamat. Kita ingin umat Islam selamat. Jalannya hanya satu, mengikuti Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Enggak ada jalan lain. Ya saya pikir cukup sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.